Assalamualaikum semuanya. Hayo, siapa di sini yang masih suka gagal kalau buat gabus keju atau widaran? Aku bakalan kasih resep atau tutorial cara buat widaran anti gagal. Buat teman-teman yang penasaran, tonton sampai habis ya teman-teman ya. Ini tuh enggak dari keju, tapi dari kentang. Jadi kalau teman-teman suka kentang, aku saranin kalian cobain ini karena ini tuh resep anti gagal ya teman-teman ya. Bener-bener anti gagal kalau kalian ngikutin step by step. Kuenya bener-bener empuk, renyah, dan bisa awet berbulan-bulan. Cocok banget dijadiin kue lebaran. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin satu buah kentang. Untuk kentangnya ini kurang lebih 100 graman ya teman-teman ya. Ini sebelum aku rebus, aku bakalan potong-potong seperti ini biar nanti ngerebusnya tuh lebih cepat. Ini tadi kentangnya udah aku kupas dan udah aku cuci, jadi tinggal langsung aja dimasak. Ini direbus seperti biasa aja, kita kayak mau ngerebus kentang. Ini dipastiin lagi ngerebusnya tuh sampai kentangnya bener-bener mateng ya teman-teman ya. Ini sebelum aku angkat, aku koreksi dulu untuk teksturnya. Kalau teksturnya udah empuk, langsung aja aku angkat dan aku tiriskan dan langsung kita haluskan ya teman-teman ya. Ini disaring aja biar tiris. Lanjut, kalau udah dingin, di sini aku udah siapin blender. Aku bakalan halusin kentangnya ya. Jadi untuk kentangnya di sini biar teksturnya bener-bener halus, nggak ada gerindilan, aku saranin di blender. Kalau teman-teman mau dihalusin manual boleh, tapi dipastiin lagi kentangnya bener-bener halus ya. Untuk kentangnya aku tambahin 2 butir telur biar nanti blendernya bisa muter ya teman-teman ya. Soalnya di sini itu nggak ada penambahan air, jadi untuk bantuannya aku pakai telur. Selanjutnya tinggal di blender aja sampai dia tuh bener-bener halus. Kalau udah halus, kita lanjut ke step berikutnya. Langsung aja untuk kentangnya aku pindah ke dalam wadah yang lumayan gede. Ini kita buka aja dan kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Ini tuh benar-benar halus banget. Aku sangat rekomendasi banget kalian beli blender seperti yang aku punya, karena nggak cuma dapat blender teman-teman, satu set itu udah dapat chopper juga. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi blender yang all in one, kalian bisa langsung aja order di keranjang yang udah aku sematin ya teman-teman ya, atau di link deskripsi. Untuk perasannya di sini ada setengah sendok teh garam sama 1 sendok teh Royco. Lanjut, ini kita timbang tepung ya. Kita siapin timbangan dan kita langsung aja tambahin tepung tapioka kurang lebih 250 gram. Sebenarnya untuk penambahan tepung tapioka itu tergantung besar kecilnya telur ya teman-teman ya. Kalau kalian takut dia terlalu padat, untuk tepungnya bisa dimasukin sedikit demi sedikit. Contohnya seperti yang aku punya ini. Sebenarnya resepnya tuh pakai 250 gram, cuman aku masukin 200 gram dulu ya teman-teman ya. Kalau nanti emang kurang atau terlalu lembek, tinggal ditambahin sedikit-sedikit untuk tepungnya. Ini lanjut kita aduk sampai merata. Aku saranin ngaduknya pakai tangan biar kita tuh tahu teksturnya pas apa enggak. Soalnya kalau diaduk pakai spatula kayak gini nggak terlihat ya teman-teman ya. Jadi kayak nggak berasa gitu loh teksturnya lembek atau enggak. Tinggal diaduk-aduk aja seperti ini, pokoknya sampai dia merata. Ini pas pertama kali aku megang adonannya ini tuh udah pas banget ya teman-teman ya, nggak perlu ditambahin tepung lagi. Jadi resep aku ini cuma pakai 200 gram tepung tapioka, tapi kalau teman-teman mau pakai 250 gram tepung tapioka dan adonannya terlalu padat, ini boleh ditambahin telur lagi atau margarin ya, tergantung kalian aja. Tapi untuk penambahannya itu jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman ya. Ini diadonin terus aja, pokoknya sampai dia tuh bener-bener tercampur. Biasanya kayak gini tuh kayak kelihatan nipu gitu loh. Kelihatannya tuh kering banget, tapi kalau diadonin nanti lama-lama dia bentukannya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adonannya udah kalis, malah bisa dibilang ini tuh agak sedikit kelembekan gitu loh. Teman-teman perhatikan sendiri, pas aku bentuk dia itu kayak lembek banget. Karena emang kan takarannya tadi kita kurangin ya. Kalau menurut teman-teman nih dibentuk kayak gini dia masih lembek, teman-teman bisa taburin lagi tepung tapioka tipis-tipis aja teman-teman kayak gini. Jangan terlalu banyak ya, pokoknya tipis-tipis aja lah, asal dia tuh nggak terlalu lembek-lembek banget pas kita cetak.
Ini kalau udah seperti ini, kita langsung aja siapin minyak goreng ya. Kita langsung aja, di sini aku udah siapin minyak goreng teman-teman. Ini tuh minyak gorengnya bekas tapi dia dingin. Jadi aku tambahin minyak goreng lagi ya, biar dia tuh agak banyak gitu. Ini langsung aja kita cetak-cetak seperti biasa. Namanya juga gabus keju ya teman-teman ya, pasti adonannya memanjang seperti ini. Jadi kita ambil secuil aja, sedikit aja teman-teman, soalnya dia kan pakai telur, pasti dia ngembang banget. Jadi biar dia nggak kegedean bentukannya, kita ambilnya sedikit aja dan kita langsung aja gulung-gulung. Pertama setelah digulung-gulung, kita pelintir-pelintir gitu lah, gimana sih. Ini pertamanya aku gulung-gulung, aku buletin, setelah itu aku gosok-gosok biar dia tuh panjang tuh kayak gini ya. Jadi pertama diputer, setelah itu digosok-gosok. Jadi diputer dulu, dipadetin, setelah itu kita gosok-gosok sampai dia memanjang seperti ini. Ini tuh cepet banget dan hasilnya super banyak ya, cocok banget buat teman-teman seperti aku ini yang punya keluarga kecil. Jadi kalau keluarganya kecil gitu ya teman-teman ya, buatnya yang sedikit-sedikit aja, yang penting ada lengkap kuenya daripada kita buat banyak bingung kita ngabisinnya kayak gimana. Jadi aku saranin kalau kalian buat kue itu secukupnya aja, terus nanti kalau kita kepengen tinggal buat lagi. Ini udah cukup ya teman-teman ya. Kalau udah cukup kita langsung aja goreng. Gorengnya pakai api kecil. Ini didiemin dulu ya sampai dia tuh mengapung, jangan kebanyakan diaduk teman-teman, soalnya kalau kebanyakan diaduk nanti si gabus kejunya hancur. Jadi kita tunggu minyaknya panas baru kita aduk-aduk pelan-pelan seperti ini. Ini karena adonannya banyak, aku ngegorengnya beberapa kali ya. Dan untuk gorengan kedua, aku tunggu minyaknya sampai bener-bener dingin atau sampai dingin aja lah, baru aku cetak lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian nggak sabaran, ini boleh banget ditambahin minyaknya gitu loh. Jadi kita tetap nyetak lagi di minyak yang lain, tapi ya gitu, kalau cara itu tuh bisa lebih boros minyak ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau boros minyak ya caranya seperti yang aku punya. Ini sisa minyaknya tadi kita tunggu agak sedikit dingin baru kita cetakin lagi. Ini kita goreng sampai warnanya kuning keemasan ataupun kecoklatan, digoreng pakai api yang super kecil sampai dia tuh bener-bener anteng, biar dia tuh bisa awet kurang lebih 2 bulan. Kalau emang dia minyaknya udah anteng baru kita angkat dan kita tiriskan ya. Ini tadi kayaknya gabus kejunya tuh kebanyakan, jadi pas ngegoreng kelihatannya minyaknya kurang gitu teman-teman. Jadi kalau kalian ngegoreng disesuaikan lagi aja ya sama minyak yang kalian punya. Kalau minyak kalian sedikit ya adonannya sedikit aja biar nggak kebanyakan seperti yang aku punya. Tapi walaupun minyaknya sedikit adonannya banyak, ini tetap bisa mateng ya. Dan juga dia tuh ngembang jadi bagus banget, cakep banget. Jadi kelihatannya sedikit tapi pas udah jadi bener-bener super banyak banget. Untuk modalnya nanti aku bakalan tulis di deskripsi. Kalau teman-teman mau atau butuh referensi modal, aku bakalan tulisin lengkap ya insyaallah. Kalau teman-teman ada referensi di next video aku harus buat apa, kalian bisa langsung aja komen-komen teman-teman. Dan jangan lupa bantu support Restar RF dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini warnanya udah kuning keemasan dan minyaknya juga udah anteng, jadi langsung aja kita angkat dan tiriskan ya teman-teman ya. Aku tuh dulu setiap kecil selalu bosan kalau buat kue lebaran karena emang buatnya selalu banyak. Tapi ternyata setelah aku gede kayak gini, ternyata buat kue lebaran tuh nggak harus banyak teman-teman, segini aja cukup. Ini kalau buat keluarga kecil, apalagi anak-anak masih kecil, seminggu aja masih cukup banget ya. Tapi beda lagi kalau punya anak yang udah gede-gede, nyemilnya kuat, ini juga nggak bakalan cukup. Jadi disesuaikan lagi. Kalau kalian mau coba-coba resep, 1 kali resep ini cukup. Tapi kalau kalian nggak mau coba-coba, pengen buat yang banyak, semua bahan-bahannya tinggal dikaliin aja, nanti bakalan banyak juga hasilnya teman-teman. Ini aku saranin dimakannya gini aja ya, nggak perlu tambahan apa-apa karena emang rasanya tuh asin gurih nikmat gitu loh. Dan ini juga nanti di dalamnya tuh agak sedikit berongga, jadi dia nggak keras. Kalau kita makan tuh jadi kayak nggak berasa loh teman-teman kalau kita udah habis toples, karena emang ini cemilan walaupun digoreng dia tuh kriuk tapi ringan gitu loh teksturnya. Ini aku patahin, kalian bisa lihat sendiri, bener-bener gampang banget. Dalamnya juga bersarang ya, walaupun nggak bersarang dia tuh ada rongga-rongganya, itu yang bikin dia tuh tambah empuk ya. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya sendiri udah aku jelasin, ini tuh empuk, asin gurih gitu. Rasa kentangnya tersamarkan, nggak ada rasa kentangnya tapi kayak ada kejunya gitu loh teman-teman, karena emang ini base nya keju. Menurut aku oke-oke aja untuk rasanya ya. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.